Saya sangat merasakan sekali kalau tanah itu di belakang saya mengejar saya. Durin es kawan paling ora yang nanti 10 meteran lah. Ya kami udah pasrah lah, mau gimana lagi. Rabu 4 Januari 2006, Desa Cijeruk, Banjarnegara. Hujan mengguyur tidak deras menemani warga yang lelap tertidur. Namun tidak seperti malam biasanya. Pada jam 3 dini hari, warga terjaga oleh suara gemuruh keras yang membuat suasana hening menjadi bising. Astagfirullahaladzim. Usai suara gemuruh luruh, warga kembali tertidur. Kumandang azan subuh memecah kesunyian malam Desa Cijeruk. Warga pun bergegas beraktivitas. Hingga jarak bukit yang cukup jauh dari pemukiman membuat semua pihak kaget dan tidak pernah membayangkan longsor akan menjangkau pemukiman. Tanah seperti loncat. Bencana Cijeruk pada tanggal 4 Januari 2006 memang cukup mengejutkan ya, karena waktu itu hujan tidak terlalu lebat begitu kan. Dan kemudian di daerah sekitar Cijeruk memang daerah rawan longsor, baik di Desa Prendenga, Desa Cijeruk, Desa Kalilunjar, Desa Gendaga, Desa Beji, itu Desa Majetengah, itu memang daerah-daerah yang sangat terkenal sering sekali terjadi tanah longsor. Tapi tanah longsor yang selama ini kita pikirkan adalah tanah-tanah di dekat pemukiman. Tapi kemudian di luar dugaan, tanah longsor Cijeruk itu justru yang jauh dengan pemukiman, lalu tanah ini seperti loncat gitu ya. Jadi orang nggak ada yang membayangkan bahwa itu tanah itu longsor sampai ke pemukiman, karena jaraknya kira-kira 1 kilo dari
dari tanah longsor itu kemudian tidak kemudian longsor mengikuti garis tanah, tetapi seperti dihentakkan, ada gravitasi yang luar biasa, itu langsung loncat dan jatuh di pemukiman yang namanya Dusun Gunung Raja itu. Semua panik, hanya bisa melamun dan menangis. Ya, terus terang itu memang pengalaman pertama ya. Jadi semuanya panik, begitu terjadi itu saya datang. Orang datang itu semuanya saling melamun, hanya bisa menangis. Ya, hanya bisa istilah bahasa Banyumasanya delik-delik ya. Tapi nggak bisa apa yang harus dilakukan. Dan kejadian kira-kira pukul 5, kemudian saya jam 6 sudah ada di lokasi begitu ya. Saya baru ngambil keputusan pukul 8 ya. Saya baru mengambil keputusan pukul 8 karena itu pengalaman pertama. Biasanya kan longsor paling hanya berapa lah, pakai cangkul bisa, pakai loader kecil bisa. Tapi ini wilayahnya sangat luas, kira-kira sampai 5 hektar itu ya, lebih ya, sampai sekitar 5 sampai 6 hektar luasan lumpurnya di situ. Jadi kalau menolong siapa, bagaimana caranya? Saya katakan saya ambil alih gitu. Karena walaupun di situ ada tentara, ada polisi, semuanya bingung siapa harus melakukan apa ya. Nah, sampai saya katakan saya ambil alih. Kemudian mereka ikuti saya. Pokoknya sekarang alat apa yang ada gunakan. Yang punya cangkul pakai cangkul, punya bawa gejuk pakai gejuk, yang punya alat yang lain silahkan digunakan untuk mencari barangkali ada sesuatu. Tapi pada sisi lain saya mau mencari alat berat. Kita simpulkan bahwa tanpa alat berat tidak bisa melakukan evakuasi untuk korban-korban yang masih mungkin diselamatkan. Sulitnya mengidentifikasi korban dan jumlah korban menjadi tantangan awal tim penyelamat. Dan kebetulan Gunung Raja ini desa yang warganya mobile, banyak yang bekerja di luar kota, sehingga untuk mengidentifikasi itu susah ya. Berapa sungguhnya malam itu yang sedang ada di situ? Karena ada yang kerja di luar desa, ada yang kadang ke pasar. Nah, jadi nggak bisa disimpulkan, oh ini jumlah warganya sekian, lalu berarti yang meninggal sekian, itu nggak bisa. Ditambah lagi karena ada orang luar dari desa yang malam itu sedang pada tidur di situ. Itu semakin menambah kesulitan untuk mengidentifikasi para korban. Warga menjadi saksi kedahsyatan longsor. Bahkan ada yang melihat pohon beterbangan disertai kilatan cahaya dan api. Pas gunduran nang kene ya yang pas mbas kang anang gentong ya pas gunung ngono wartoso. Berarti ini kan biyen weruh ya. Weruh longsorane kang ana ya. Wis ngono niku weruh kayune tok lah. Kayu kan langsung peteng dudet. Peteng. Dan kayu ya itu nek lidah kayak geni. Lidah geni lah bukan jumblung. Dhuwure nek kangane paling ora ya nganti ana 10 meteran lah. Kayak numabur ya. Kayak numplak ngono, rut. 10 meteran kok medun. Meski jarak bukit cukup jauh, berkisar 1 kilometer, namun anehnya, longsor mampu menjangkau hingga ke batas desa. Saking mriko sing inggil sangat lah jarang niku. Niku wau nendam mriko kan tengane pas dugeng ngriki niki. Pas leyape mlebu niku ngidul, langsung nriki nendam malih. Ya weruh guntune terus mrene ya mlayu ten kono gandulan kaya apa arane parunge sing anu torep ngono lah, kodam lah. Pas ana barat ngetan niku salak kue terus kaya lari kelasang tiap kabeh mantang lungane ngulon barat gede banget. Ku nyok gandulan kae. Takor iki ya. Gandulan. Suasana semakin mencekam
tatkala terdengar suara-suara minta tolong. Suara teriakan anak gue, wong-wong sing pada gue sing ketimbun nah. Memahami tantangan dan potensi lingkungan menjadi syarat mutlak hidup di lokasi rawan bencana. Dan begitu saya sudah merasa berada di titik aman, saya balik kanan atau membelokkan badan saya itu melihat belakang itu semua sudah rata. Wilayah Cijeruk yang merupakan bagian dari Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi bencana yang tinggi karena berada pada daerah yang mempunyai topografi bergelombang, yaitu wilayah pegunungan Serayu Utara dan Selatan. Bencana longsor yang terjadi di Cijeruk tahun 2006 terjadi karena adanya peningkatan kandungan air pada lapisan tanah, seiring dengan curah hujan yang tinggi. Kondisi ini membuat longsor berlangsung sangat cepat. Tanah secara visual atau secara saya melihat itu saya tidak melihat, karena apa? Begitu saya bangun, artinya mungkin bukan saya saja, mungkin semua warga bangun, itu semua tidak tertuju untuk melihat longsorannya, tapi tertuju untuk lari menjauhi rumah mereka masing-masing untuk menyelamatkan diri begitu. Jadi kami tidak melihat, mungkin ada warga yang sudah mengungsi dan mereka sempat melihat tanah yang sedang berjalan atau lain-lainnya. Cuman kalau saya pribadi, saya hanya merasakan seperti ada gempa, terus saya sangat merasakan sekali kalau tanah itu di belakang saya mengejar saya, begitu Mas. Jadi saya hanya lari secepat mungkin menyelamatkan diri, dan begitu saya sudah merasa berada di titik aman, saya balik kanan atau membelokkan badan saya itu melihat belakang itu semua sudah rata. Ya, alhamdulillah saya kontrol. Jadi begitu saya dibangunkan oleh bapak saya almarhum, saya langsung lari ke arah timur karena saya sudah sadar kalau longsorannya itu datang dari barat. Jadi saya lari ke arah timur begitu. Namun halnya berbeda dengan bapak saya mungkin, karena saya tidak tahu persis, karena suara yang saya dengar dari bapak saya yang paling terakhir adalah "Toh, bangun, karena longsor," gitu, dengan bahasa Jawa yang seperti itu. Jadi saya bangun, saya lari. Secara tidak saya sadari, bapak saya masih tertinggal di belakang dan ikut juga menjadi korban longsor tersebut. Parwoto kehilangan ayahnya saat kejadian longsor Cijeruk. Kalau untuk keluarga yang satu rumah sih cuman bapak saya, karena kebetulan ibu saya biasa habis sholat subuh itu pergi ke pasar. Jadi 4:30 dia sholat subuh, habis sholat subuh langsung pergi ke pasar, jadi dia aman. Terus untuk seperti adik, seperti kakak itu lari bareng sama saya. Gitu. Linglung dan bingung dialami sebagian warga Cijeruk. Kalau saya pribadi sudah jelas, saya beda suasana karena saya kehilangan satu anggota dari keluarga saya. Dan untuk kehidupan warga pun itu juga ya sedikit berbeda lah. Walaupun suasananya mungkin masih sama tapi berbeda. Artinya kita seperti orang yang sedikit linglung. Awal-awal kita menetap di sini itu kita seperti orang linglung atau bingung begitulah. Bencana longsor mengantarkan Parwoto tiba pada pemahaman baru mengenai kehidupan. Berjibaku menolong orang lain tanpa syarat menjadi nilai baru yang mengisi jiwanya. Ya, karena saya begini. Yang pertama, kenapa hidup saya itu serasa kurang berfungsi atau kurang berguna begitu. Sebetulnya saya mau mengarahkan hidup saya itu kemana?
setelah saya berpikir saya bisa hidup sampai sekarang itu karena pertolongan orang lain. Artinya bukan karena saya bisa, itu bukan begitu, tapi karena pertolongan orang lain. Nah, pertolongan orang lain tersebut yaitu yang tadi mereka berjibaku untuk mencari jenazah bapak saya. Andaikan mereka tidak ada, mungkin bapak saya tidak ada yang mencari dan masih tertimbun longsor sampai sekarang. Nah, karena sampai yang tadi saya berhenti nengok udah nggak ada apa-apa. Hatinya yang paling dalam ingin berucap terima kasih atas segala bantuan relawan yang pernah hadir tanpa pamrih. Saya sekarang itu mengingat-ingat dulu siapa yang mencari jenazah bapak saya, bahkan jenazah orang Cijeruk yang tertimbun longsor itu bingung. Untuk apa tujuannya? Sebetulnya saya simpel saja, kepengen mengucapkan terima kasih karena dulu betul-betul kami belum sampai mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang membantu kami secara pribadi, karena saya termasuk orang-orang yang mungkin dipilih oleh Allah untuk kehilangan satu anggota keluarga saya begitu. Mungkin dengan saya menjadi relawan artinya saya bisa merasakan apa yang dulu relawan-relawan yang ada di Cijeruk merasakan. Mungkin itu sedikit bisa mengurangi beban hati, beban moral saya untuk mengucapkan atau menyampaikan terima kasih saya kepada mereka. Gitu. Jiwa kerelawanan tumbuh subur di Cijeruk. Namun bencana belum usai. Hunian tetap korban longsor Cijeruk 2006 kembali dilanda longsor pada tahun 2014. Keadaannya itu hujan pas jam-jam 6 malam, sore hujan, habis itu banjir, air dari selokan masuk ke rumah semua. Situ kita ngungsi ke rumah orang tua. Setelah itu semalam kami nggak pakai rumahnya. Nah setelah itu pagi kami balik ke rumah itu udah mereng, rumahnya udah amblas. Belum roboh tapi udah amblas. Meskipun wilayahnya berpotensi tinggi terkena longsor, masyarakat tetap memilih tinggal. Kampung halaman udah gitu ya, dekat sama kerjaan, sama orang tua. Aktivitasnya apa, Mas? Kalau kami sih petani. Petani sawah. Iya benar. Mencari lokasi hunian tetap untuk korban longsor bukan perkara sulit. Namun, mencari lokasi yang benar-benar aman sesungguhnya tidak ada. Memang begitu selesai, kira-kira waktu selesai evakuasi, kita melakukan tanggap darurat. Kebetulan ada tanah yang tidak terlalu jauh dari lokasi itu, sehingga kita merelokasinya tidak terlalu sulit. Dan kalau toh agak jauh juga susah, karena memang di Banjarnegara mencari tanah yang benar-benar relatif aman itu ya tidak ada. Empat rumah terdampak longsor paling parah, namun tak ada korban jiwa. Ada 16 yang ya sekitar ada 16, tapi yang paling parah kan sekitar ada 4 rumah paling parah. Semuanya selamat tapi Selamat. Cijeruk merupakan zona merah bahaya longsor. Untuk zona yang merah, yaitu zona bahaya tinggi, tata ruang harus kita atur agar seminimal mungkin gangguan pada lereng. Seminimal mungkin tidak terusik, seminimal mungkin banyak manusia ada di situ.
Longsor terjadi karena kondisi alam dan perilaku masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara, tidak kurang dari 16 juta pohon salak ditanam di Banjarnegara. Untuk zona yang merah, yaitu zona bahaya tinggi, tata ruang harus kita atur agar seminimal mungkin gangguan pada lereng. Seminimal mungkin tidak terusik, seminimal mungkin banyak manusia ada di situ. Kalau terpaksa ada di situ, harus ada satu perkuatan atau teknologi khusus untuk mencegah, mengurangi terjadinya longsor tadi. Misalnya dengan drainase, pengurasan air pada lereng, karena longsor itu dipicu oleh air, tekanan air, misalnya dari hujan. Nah, jadi dengan teknologi, kalau terpaksa harus di situ, dengan teknologi bisa kita kurangi potensi kejadiannya ini. Yang kedua, dengan perkuatan lereng kita perkuat. Yang ketiga, dengan penanaman vegetasi secara tepat. Vegetasi yang berat itu ditanam di bagian kaki lereng untuk ikut sebagai tembok penahan. Jangan ditanam pada lereng karena menambah beban berat. Saat ini, masyarakat memiliki kesadarannya untuk menjaga alam. Dan edukasinya alhamdulillah bisa berjalan karena pertama, setiap tahun sejak kejadian bencana itu masyarakat dengan inisiatif sendiri, yaitu bukan oleh kabupaten, selalu mengadakan apa yang disebut sebagai bukan ulang tahun ya, tapi haul ya, atau peringatan lah ya, peringatan bencana alam, dan itu rutin. Nah, pada kesempatan itulah kami masuk dan untuk mengingatkan kembali bahwa alam ini tua, bahwa alam ini juga butuh keseimbangan. Ketika Anda menebangi pohon tidak beraturan, alam akan bereaksi. Dan salah satu reaksi dari ketidakseimbangan alam ya tanah longsor. Maka kalau kita ingin mengamankan, ingin jauh dari tanah longsor, tentu bagaimana kita harus merawat dengan alam. Pemanfaatan teknologi yang efektif akan mengurangi jumlah korban longsor. Sampai hari ini insya Allah efektif ya. Jadi karena kalau ada bunyi ya hanya tadinya memang terlalu peka gitu kan. Pernah kan terlalu peka, lalu kemudian masyarakat wah ganggu terus ya, sedang mandi terganggu, sedang tidur terganggu, tapi padahal paling hanya berapa lah. Akhirnya dilakukan perbaikan dan yang terakhir saya lihat itu relatif efektif. Tapi kita doanya lebih baik dia nggak bunyi selamanya kan, artinya nggak ada bencana gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini cukup membantu dan mereka terus pemantau sendiri dari mereka sendiri. Kita paling hanya minta laporan pada periodik tertentu, terutama pada musim hujan. Pemanfaatan teknologi dan kearifan lokal dapat disinergikan dalam mendeteksi bencana. Early warning system yang ada di Jeruk ini malah karena memang pergerakan tanah di sana rambatan, itu jenis tanahnya rambatan, maka early warning system sudah 2 kali kita betulkan di sana. Jadi ada tiang pancang yang roboh karena ketarik ke sana. Nah, ini tiang pancang ini ketika ada pergerakan tanah kan terus memunculkan sinyal kan. Nah, ada suara sirine nanti. Jadi kemudian apa? Rata-rata ketika sebelum terjadi, masyarakat juga kami beri pemahaman ketika pengertian sebelum kejadian longsor biasanya ada suara gemuruh. Ada suara gemuruh, kemudian air di sekitar situ keruh. Yang biasanya bening jadi keruh. Itu seperti itu. Early warning system itu menjadi penting sekali supaya rakyat harus berpikir bahwa lebih baik kita siap tapi tidak terjadi bencana daripada tidak pernah siap ternyata terjadi bencana. Hidup di daerah bencana artinya hidup dengan disiplin. Disiplin menjaga alam,
disiplin mencintai alam, dan disiplin melatih diri bila bencana terjadi. Lebih baik kita siap tapi tidak terjadi bencana, daripada tidak pernah siap tapi terjadi bencana.